Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Netigas. Pada segmen Ngopsis kali ini, saya Jejeb Sutrisno menemani kalian semua dalam obrolan seru yang penuh inspirasi dan ceria. Pada segmen kali ini kita bertemakan tentang kisah dibalik kesuksesan. Netigas, kali ini kita akan berbicara tentang perjalanan membangun usaha di usia muda. Jejeb yakin banyak dari kalian yang mungkin bermimpi menjadi pengusaha sukses tapi masih ragu untuk menjalaninya. Nah, Netigas, di depan saya sudah ada narasumber yang akan berbagi pengalaman berharga seputar perjalanan bisnisnya. Langsung saja, boleh memperkenalkan. Halo Netigas, perkenalkan nama saya Izan Jadi Mahadri. Saya salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Subang, kelas 11 4. Baik, terima kasih Aijan. Tadi kita sudah mendengarkan perkenalan dari Aijan, narasumber kita pada hari ini. Aijan sendiri namanya yaitu Aijan Jadi Mahadri, betul? Betul, namanya Izan Jadi Mahadri. Yang merupakan siswa SMA Negeri 3 Subang juga loh. Keren banget kan? Netigas, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, ada fakta menarik yang kita temukan nih. Netigas, nyadar gak kalau kewirausahaan itu sering dianggap sebagai hal yang mengintimidasi, padahal banyak remaja-remaja yang memiliki minat dalam kewirausahaan. Menurut sebuah survei oleh BPS pada tahun 2022, banyak pemuda yang tertarik di bidang sektor perdagangan seperti yang dijalani oleh Aijan. Tetapi masih banyak yang merasa ragu karena tantangan yang akan dihadapi. Aijan sebagai salah satu siswa yang menjalankan suatu bisnis yaitu bisnis pancong, Jejeb yakin apa sih alasan yang melatar belakangi AA supaya usaha ini terjalan dan bagaimana cara Aijan menghadapi rintangan-rintangan di awal usaha. Untuk menjawab pertanyaan dari Jejeb, itu latar belakang saya menjalani usaha itu emang saya dari dulu emang udah suka jualan. Dari awalnya itu dropshipper, terus selalu jualan thrift. Nah, itu yang keduanya itu tidak berjalan. Alhamdulillah sekarang jualan pancong, ada usaha pancong makanan. Nah, yang menginspirasi saya, yang membuat saya pengen usaha itu saya termotivasi oleh sebuah pengusaha muda yang sukses-sukses. Pokoknya saya termotivasi meskipun saya masih pelajar, insya Allah saya bisa menjadi pengusaha muda. Wah, keren banget ya, salut dengarnya. Ternyata perjuangan Aijan itu untuk membangun usaha ini tidak mudah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tantangan-tantangan apa saja yang Aijan hadapi. Pasti membutuhkan banyak tekad, kerja keras, keberanian, dan pastinya manajemen waktu juga harus diperhatikan. Jadi penasaran ya Aijan, gimana sih cara AA mendisiplinkan atau membagi waktu antara sekolah dan untuk berbisnis? Nah, karena saya sebagai di sini sebagai pelajar, saya memprioritaskan yaitu belajar. Karena sebagai pelajar dengan kewajibannya itu belajar. Untuk saya usaha karena saya di sini pulangnya sore, usaha buka jam 4 lalu tutup jam 9. Nah, untuk belajar saya bisa malam sampai malam dan itu dibatasi karena jam tidur juga ngaruh. Besoknya saya belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh. Pokoknya belajar di sekolah dengan rajin lah, yang penting rajin karena sorenya langsung lanjut. Ternyata memang tidak mudah ya menjalankan bisnis sekaligus menjadi seorang pelajar. Ibaratnya menjalankan kewajiban sebagai orang pelajar saja sudah sulit, pulang sore, dikejar tugas kelompok dan lain-lain. Netigas, di sini kita bisa jadi tahu bahwa waktu adalah aset terpenting bagi kita semua. Menjalankan rencana, Jejeb bisa bayangin deh gimana capeknya. Pasti harus ada dorongan atau motivasi yang cukup kuat untuk berbisnis. Ngomong-ngomong soal motivasi nih, pasti ada dong sumber motivasi yang membuat Aijan tetap semangat menjalankan bisnis ini di tengah kesibukan sekolah. Motivasi terbesar AA yang membuat Aijan tetap gigih menjalankan usaha ini meskipun banyak tantangan di jalan. Apakah ada tokoh inspiratif, pengalaman pribadi yang mendorong Aijan untuk terjun ke dunia wirausaha? Untuk motivasi yang saya mendorong menjalankan usaha dan berbagai waktu untuk belajar juga, yaitu ada kata-kata yaitu sukses itu pilihan.
Karena yang memilih sukses itu kita diri sendiri, bukan orang tua, teman, partner. Karena sukses itu pilihan. Dan ada kata-kata yang membuat saya termotivasi, itu percaya proses. Mau sesusah apapun proses kalian, mau serumit apapun proses kalian, mau selama apapun proses kalian, pasti ujungnya bakal happy ending. Karena tidak ada proses yang gagal. Yang penting konsisten. Untuk tokoh yang menginspirasi banyak ya sebenarnya. Nah, banyak juga yang mungkin kalian belum kenal sama tokoh-tokohnya, sama seperti yang punya kafe di Subang. Saya terinspirasi dari itu karena dia masih muda, dia masih kuliah, tapi dia mempunyai bisnis yang banyak, mempunyai aset yang banyak. Karena saya termotivasi dari itu. Saya sebagai pelajar dan masih muda ya masih muda, insya Allah bisa seperti tersebut, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh inspiratif yang saya idola. Oke, keren sekali ya. Ternyata benar, selain motivasi, dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat diperlukan. Semua orang pasti membutuhkan alasan yang kuat untuk terus bergerak maju. Pasti sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, pasti kita akan tetap bertahan. Jadi, buat netigas yang menonton, carilah alasan kalian. Apakah itu keluarga, cita-cita, atau keinginan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Tapi, jika dukungan itu kurang, jangan jadikan alasan itu alasan untuk menyerah. Berbicara tentang dukungan, ternyata ada banyak cara untuk mendukung usaha kita agar lebih dikenal loh. Netigas, tahu kan kalau saat ini hampir semua hal sudah beralih ke era digital. Bisnis yang memanfaatkan platform digital juga semakin berkembang pesat. Menurut Digital 2023, Indonesia Report, penggunaan media sosial untuk promosi usaha mengalami peningkatan signifikan, terutama di kalangan anak muda. Kalau Kak Ijan sendiri nih, apakah sudah memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan usaha Ijan? Dan kalau iya, platform digital apa yang paling efektif dalam membantu pada perkembangan bisnis Ijan? Nah, untuk platform, karena sebagai saya pemuda, pasti cari pelanggannya itu yang muda-muda. Nah, untuk platform itu banyak, dari Instagram, TikTok, lalu WhatsApp juga ngaruh ya. Nah, platform itu sangat ngaruh karena itu bagian dari digital marketing dari saya. Nah, untuk digital marketing itu saya posting di Instagram, ada IG-nya ya, bisa di follow, IG Pancang Arti Rumah, ya, boleh kalian follow ya. Nah, ada TikToknya juga sebagai bikin video-video yang menarik buat para pelanggan. Nah, untuk platform, untuk order, sekarang Pancong bisa di order lewat GoFood sama GrabFood. Jadi kalian yang mager atau malas buat ke kedai, ya langsung mesen aja, klik di GoFood. Karena sekarang sudah zaman era digital ya, Jeff ya. Sekarang serba ada, jadi mau kita dimanapun mencet langsung ada. Dan baik, berbicara tentang digital, JJ setuju sih dengan tindakan Ijan memanfaatkan media sosial melalui bisa memperluas jangkauan bisnis dengan cepat. Di era serba digital ini, kita kalau tidak pintar dalam memanfaatkan teknologi pasti akan tertinggal, karena zaman sekarang apa-apa sudah pakai teknologi. Betul ya. Baik, paling tinggal klik-klik saja, betul ya, kan? Baik. Nah, AA kan sudah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan medsos sebagai media promosi. Apakah inovasi dari Ijan kedepannya mungkin nanti ada penambahan rasa atau penambahan jenis makanan? Nah, untuk inovasi setiap harinya pasti saya mikirin ya, pokoknya setiap hari pasti mikirin inovasi apa buat maju ke depannya, karena itu sudah sebagai makanan sehari-hari buat pikiran ya. Kalau inovasi pasti nanti ada rasa baru, kayak ada item baru dari usaha saya. Insya Allah doakan saja yang terbaik buat teman-teman. Luar biasa sekali ya. Rencana-rencana AA, visi yang jelas akan membawa kita lebih dekat ke kesuksesan. Netigas penting banget nih untuk selalu punya target ke depannya.
Jangan lupa untuk terus berinovasi dan berani mencoba hal baru atau usaha kita tetap relevan dan berkembang. Terakhir nih, sebelum kita berpisah dengan narasumber keren kita hari ini, JJ pernah melihat berita bahwasannya remaja Indonesia memiliki keinginan besar untuk membuka bisnis. Itu artinya bisa kita simpulkan bahwa remaja Indonesia sebetulnya memiliki keinginan yang besar untuk membuka bisnis. Namun seringkali mereka terhalang oleh niat, mungkin modal atau sudah ada niat dan modal tetapi tetap bingung gitu, mau memulai dari mana, terus bisnisnya apa gitu, dan bukannya memulai bisnis tapi karena adanya tantangan-tantangan itu membuat rencana bisnis mereka gagal terwujud. Adakah hal yang mau Aidan sampaikan untuk orang-orang yang ingin membuka bisnis juga? Apa langkah kecil yang bisa mereka sambil untuk memulai bisnisnya? Untuk langkah kecil, yang penting mulai aja dulu. Kalian punya rencana, kalian punya ide, pokoknya yang penting mulai aja dulu. Terus jangan bikin apa-apa dulu, meskipun modal emang itu halangan. Kalau modal dari sekarang mulai menabung, karena sebagai pelajar kita hanya bisa menabung aja, hanya bisa menabung, kumpulin modalnya. Nah, ketika ada ide, jangan dipikirin panjang, langsung mulai aja dulu, langsung take action aja. Karena sukses itu bakal ada di tempat mana aja. Iya, betul sekali. Mungkin ada di sini, di situ, pokoknya take action aja guys. Baik, setuju sekali. Baik, pertanyaan tersebut menjadi penutup acara kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Aijan sudah membagi kisah inspiratif, sudah dapat banyak ilmu baru dan motivasi baru, luar biasa sekali. Saya pribadi sangat senang bisa ngobrol sama Aijan. Hari ini kita belajar bahwa kesuksesan itu tidak datang tiba-tiba, betul? Betul. Dibutuhkan kerja keras, manajemen waktu, motivasi yang kuat dan strategi yang matang. Saya JJ Sutrisno pamit undur diri, sampai bertemu lagi ngopsis berikutnya. Teruslah bermimpi dan jangan takut memulai. Salam sukses untuk kita semua. Baik.